kesempatan kali ini, kami akan melakukan debat hukum tata negara Islam dengan mosi As-Sultan Al-Qadaiyah, Wilayat Al-Qada, Wilayat Al-Mazalim, dan Wilayat Al-Hisbah. Baiklah, rekan saya di sebelah kiri sebagai moderator bernama Saya Sarati Rahmanasi dengan NIM 2430203072. dan rekan sebelah kanan saya sebagai pihak pro bernama Saya Sahara Ramadhani dengan NIM 2430203070. dan saya sendiri sebagai pihak kontra bernama Ridho Akbar dengan NIM 2430203066. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin serta kedua pembicara yang akan menyampaikan gagasan terbaiknya pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam forum debat akademik yang mengangkat tema penting dalam kajian hukum Islam, yaitu Al-Sultan Al-Qadaiyah, Wilayat Al-Qada, Wilayat Al-Mazalim, dan Wilayat Al-Hisbah. Perlu saya tegaskan, mosi ini membahas tentang konsep kekuasaan kehakiman dalam Islam yang mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, yaitu Wilayat Al-Qada sebagai peradilan umum. Yang kedua, Wilayat Al-Mazalim sebagai peradilan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, yaitu Wilayat Al-Hisbah sebagai lembaga pengawasan moral serta pasar. Hari ini, kita akan menyaksikan pertarungan gagasan antara dua pihak, yang dimana pihak pro yang mendukung bahwa sistem ini ideal dan relevan sepanjang masa, dan pihak kontra yang menolak penerapan konsep tersebut secara utuh di era modern. Aturan debat yang akan saya sampaikan, yang pertama, yaitu penyampaian argumen utama oleh pihak pro. Yang kedua, penyampaian argumen utama oleh pihak kontra. Yang ketiga, sanggahan pertama oleh pihak pro. Yang keempat, sanggahan kedua oleh pihak kontra. Dan closing statement dari pihak pro. Dan terakhir, closing statement dari pihak kontra. Setiap pembicara diharapkan yang pertama, menyampaikan argumen secara sistematis dan berbasis keilmuan. Yang kedua, menjaga etika debat tanpa serangan personal. Yang ketiga, fokus pada substansi mosi yang telah ditetapkan. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sesi pertama. Kepada pihak pro, dipersilahkan untuk menyampaikan argumen utama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai pendukung penuh mosi Al-Sultan Al-Qadaiyah yang mencakup wilayah Al-Qada, wilayah Al-Mazalim, dan wilayah Al-Hisbah. Adalah sistem kehakiman yang ideal dan relevan sepanjang masa. Pertama, wilayah Al-Qada adalah peradilan umum yang menangani sengketa antara individu dan penegakan hukum pidana berdasarkan syariat. Ini adalah ruang umum keadilan tanpa qada independen dan berwibawa masyarakat akan kacau. Yang kedua, wilayah Al-Mazalim adalah pengadilan khusus untuk mengadili aparat negara dan pejabat publik yang berlaku zalim serta menyelesaikan sengketa dengan pemerintah. Ini adalah bentuk checks and balance yang sangat maju pada zamannya. Rakyat biasa menggugat penguasa secara langsung di hadapan hakim yang tidak takut tekanan politik. Yang ketiga, wilayah Al-Hisbah adalah lembaga pengawasan moral dan pasar yang bertugas amar ma'ruf nahi munkar serta mengawasi curang preventif dan edukatif. Riba bisa ditindak tanpa harus melalui proses peradilan panjang. Yang ketiga, lembaga ini saling melengkapi. Kadang untuk keadilan individual, masalah untuk keadilan terhadap penguasa, Hisbah untuk ketertiban publik. Jika diterapkan secara utuh, tidak ada celah ketidakadilan, maka saya tegaskan mosi ini wajib dipertahankan sebagai kerangka yang sempurna. Terima kasih atas pihak pro atas penyampaian argumennya. Selanjutnya kepada pihak kontra, dipersilahkan untuk menyampaikan argumen utamanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya sebagai pihak kontra akan jelaskan argumen saya terkait mosi kita. Dengan hormat dari pihak pro, saya menolak mosi ini. Bukan karena saya anti keadilan, tapi karena penerapan 3 wilayah tersebut secara kaku di era modern justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pertama, dalam sistem modern, wilayah Al-Qada setara dengan peradilan umum, tidak masalah. Namun, wilayah Al-Mazalim kini fungsinya sudah diambil alih oleh pengadilan administrasi dan komunikasi ombudsman yang lebih prosedural, menghidupkan mazalim sebagai lembaga terpisah
hanya akan membingungkan pembagian kewenangan. Kedua, wilayah Al-Hizbah dalam sejarah yang disalahgunakan oleh penguasa yang otoriter di masa lalu, lembaga Hizbah bisa menjadi alat untuk membungkam lawan politik dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar. Hizbah juga tidak memiliki standar hukum yang ketat sehingga sering bertindak subjektif. Di negara modern, fungsi pengawasan pasar dan moral lebih baik dipegang oleh aparat kepolisian, badan perlindungan konsumen, dan dewan pers yang semuanya tunduk pada satu sistem peradilan yang terintegrasi. Ketiga, musim ini mengabaikan fakta bahwa ketiga wilayah tersebut membutuhkan seorang kadi yang sekaligus memegang wilayah Al-Mazalim dan wilayah Al-Hizbah. Di banyak era sejarah, itu konsentrasi kekuasaan yang berbahaya. Pemisahan kekuasaan modern ala trias politika saat ini terbukti lebih mencegah korupsi dan tirani. Maka dari itu saya tegaskan, mosi ini ideal dalam teori, tetapi tidak praktis dan bahkan berbahaya jika diterapkan pada saat sekarang ini karena tumpang tindih fungsi dan potensi otoritarisme dari pemimpin. Nah, terima kasih terhadap tim kontra atas argumen utamanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi sanggahan. Kepada pihak pro, dipersilakan untuk menyampaikan terhadap argumen pihak pro. Terima kasih atas argumen kontra. Saya akan menyanggah poin tumpang tindih dan penyalahgunaan Hizbah. Pertama, soal tumpang tindih. Justru karena dunia modern memiliki banyak lembaga terpisah seperti peradilan umum, PT UN, Komisi Pengawas Polisi, Ombudsman. Maka muncul birokrasi lambat, ego sektoral, dan daya tinggi bagi rakyat. Wilayah Al-Mazalim menyatukan fungsi pengadilan terhadap penguasa dalam satu lembaga yang cekat dan berwibawa, di mana rakyat kecil bisa langsung menggugat presiden atau gubernur tanpa melalui jalur berlapis-lapis bertahun-tahun. Jawabannya tidak ada. Mas Halim solusinya. Kedua, soal Hizbah disalahgunakan. Itu adalah kesalahan pelaku, bukan sistem. Hizbah yang benar harus diawasi oleh Fadl dan Mas Halim. Dalam sejarah Islam klasik atau muhtasib, dalam kurung petugas Hizbah tidak bisa menjatuhkan hukuman tanpa bukti dan tidak boleh melanggar privasi. Modernitas justru kehilangan instansi yang secara khusus menjaga moral publik dan pasar secara preventif. Hizbah bukan polisi pencegah kejahatan, tetapi lembaga amal kolektif. Jadi mosi ini bukan bahaya, melainkan kebutuhan. Kesimpulannya, samahan saya ini, integrasi ketiga lembaga justru menghilangkan tumpang tindih, bukan menambahnya. Dan penyalahgunaan bisa dicegah dengan pengawasan intern yang ketat. Terima kasih atas sanggahan dari tim pro. Selanjutnya kita akan mendengar sanggahan dari tim kontra. Nah, kepada tim kontra, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas sanggahan dari pihak pro. Tetapi sanggahan itu justru membuktikan kelemahan mosi tersebut. Pro mengatakan Al-Mazalim cepat dan berwibawa, tetapi dalam realitas politik siapa yang mengangkat hakim Mazalim ialah penguasa. Sejak membuktikan bahwa di era Abbasiyah, pengadilan Mazalim justru yang menjadi alat khalifah untuk melemahkan lawan politik dengan dalih pengaduan terhadap pejabat. Tanpa pemisahan kekuasaan yang tegas, lembaga Mazalim ini justru tidak independen. Sementara modern, Ketun dan KPK Ombudsman memiliki mekanisme pengangkatan hakim yang jauh lebih transparan dan bertingkat. Selanjutnya, Pro juga mengatakan Hizbah tidak sewenang-wenang jika diawasi. Tapi siapa yang mengawasi Hizbah? Kada sendiri lemah karena kadi diangkat oleh penguasa. Jadi, sirkel setan kekuasaan ini tak terputus. Justru dengan memisahkan peradilan umum atau kada ke dalam sistem yang independen dan menyerahkan fungsi pengawasan pasar ke lembaga konsumen pro-demokrasi serta fungsi moral ke ranah masyarakat sipil, kita lebih aman dari tirani. Maka sanggahan saya, mosi ini gagal memberikan jaminan independensi karena ketiga lembaga berada di bawah satu otoritas eksekutif tertinggi, yaitu imam atau khalifah atau pemimpin. Itu bukan keadilan, melainkan pengadilan dari kekuasaan. Terima kasih terhadap tim kontra atas sanggahannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi closing, yang dimana terlebih dahulu yaitu dari tim pro untuk melakukan statement closing. Kembali saya tegaskan,
Masih Al-Sultan Al-Qadaiyah, wilayah Al-Qada, wilayah Al-Mazalin, wilayah Al-Hisbah adalah sistem yang paling komprehensif untuk menegakkan keadilan vertikal dan horizontal. Qada untuk rakyat keesahannya, Mazalin untuk rakyat penguasa, Hisbah untuk pengawas preventif. Modernitas justru melahirkan lembaga-lembaga terpisah yang lamban dan mahal. Rakyat kecil sulit mengakses ke TUN dan ombudsman hanya memberi rekomendasi tanpa kekuatan mengikat. Mazalin memberi putusan mengikat secara cepat. Hisbah memberi solusi atas kezaliman pasar harian tanpa proses pengadilan berbulan-bulan. Kami tidak menolak pemisahan kekuasaan, tetapi kami menolak mitos bahwa pemisahan mentah lebih baik daripada integritas yang terstruktur. Dalam sejarah keemasan Islam, ketiganya berjalan indah di bawah penguasaan seorang Aqadi Al-Huda yang independen. Maka mosi ini layak direvitalisasi, bukan dibuang. Dukung mosi untuk keadilan yang lebih manusiawi, lebih cepat dan lebih adil. Terima kasih dari pihak pro atas closing statementnya. Selanjutnya kita masuk kepada pihak kontra untuk menyampaikan closing statementnya. Baiklah, saya dari pihak kontra akan menyampaikan closing statement saya terkait mosi ini. Saya memahami idealisme di balik mosi, tetapi idealisme tanpa mekanisme anti penyalahgunaan adalah resep bencana. Ketiga, wilayah ini lahir di era pra-modern, ketika negara tidak serumit pada zaman sekarang ini. Hari ini kita sudah memiliki konsensus global tentang rule of law yang independensi, peradilan, dan pengawasannya horizontal. Menggabungkan Qada, Mazalin, dan Hisbah dalam satu payung kekuasaan kehakiman tanpa pemisahan yang tegas dari eksekutif hanyalah membuka pintu kembalinya pengadilan yang tunduk pada penguasa. Sejarah galak rezim-rezim otoriter modern berlabel Islam membuktikan bahwa Mazalin dan Hisbah sering menjadi tameng untuk membuka kritik. Saya tidak anti syariat. Saya anti kerangka teoritisnya yang tidak siap dengan realitas kekuasaan yang korup yang kita hadapi pada saat ini. Lebih baik kita perkuat peradilan umum yang independen, peradilan tata usaha negara yang transparan, dan lembaga pengawasan publik yang demokratis daripada memaksakan tiga lembaga bersejarah yang telah terbukti gagal menjamin keadilan di banyak peradaban Islam klasik tersebut pada pasca abad ke-13. Intinya, mestinya saya tolak karena keadilan modern butuh pemisahan, bukan penyatuan yang nostalgia. Demikianlah rangkaian debat hari ini. Kita telah menyaksikan bagaimana dua sudut pandangan berbeda mengkaji konsep Al-Sultan Al-Qadaiyah secara kritis, baik dari sisi idealis maupun realistis penerapannya di era modern. Semoga debat ini tidak hanya menjadi ajang adu argumen, tetapi juga memperluas wawasan kita tentang sistem peradilan dalam Islam dan relevansinya dalam kehidupan bernegara saat ini. Saya, selaku moderator, memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.